ada 10 langkah apa 20 langkah. Saya noleh ke belakang, udah nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akan menceritakan kisah teman saya Eko Tompel tentang pengalamannya di Gunung Ciremai. Di sini sudah ada Bapak Eko Tompel. Saya persilakan duduk sini. Halo, gimana kabar Bapak Eko? Alhamdulillah, baik mas. Oh, namanya Eko Tompel bener? Iya, Eko Tompel kebetulan. Bisa disebut Eko Tompel itu gimana? Teman saya yang tompelan, cuma saya yang dikasih tompelnya. Nah, kok bisa? Ya, bisa. Dulu ada yang nama Arif Pitak juga ada, bapaknya yang Pitak, cuma anaknya yang dipanggil Arif Pitak. Oh, ada. jadi udah musim kayak gitu ya? Musim udah kayak gitu mas. Gimana katanya cerita di Gunung Ciremai berbagi pengalaman kepada yang lain. Ceritanya Yang gimana? mana sih yang mau ditanyain gitu, yang mau digali dari saya? Mistis, yang serem. serem. Katanya Ciremai kan masih banyak mitos-mitos kayak gimana gitu. Yang lain belum tahu. Waktu itu pendakian yang pertama. Berapa orang naik itu? 3. Perdana itu saya naik Ciremai. Pertama kali naik Ciremai. Waktu start, ini saya cerita banyak nggak apa-apa mas? Cerita Ya banyak. nggak apa-apa. Kita cuma bertiga. Bawa tenda juga, tenda anak-anak. bukan, tenda pramuka yang dulu. Oh, yang gede. Ya situ pernah sekolah nggak? Yang tenda pramuka ada gambar segitiga. Song. Nanya sekolah kagak. Ya bener mas, tenda segitiga yang dari apa sih bahasa Cirebonnya, kain goni ya namanya. Nah Oh, itu iya. beratnya kan Minta ampun. Tapi Bapak nggak bawa kan? enggak lah, saya bagian pendanaan kok bawa. Donatur suruh bawa kan enggak itu. Kalau donatur kan tinggal enak. Ada Asik teman juga nih. teman saya 2 yang bawa tenda 1, bawa peralatan 1. Kalau saya kan bawa masalah lah. Naik dari Linggarjati. Saya belum tahu itu Gunung Ciremai puncaknya kayak gimana. Emang ada berapa pos gitu? Ya, maksudnya, Apalagi pos, saya nggak tahu. maksudnya pendakinya dari Linggarjati terus dari mana lagi? Enggak, waktu itu saya belum tahu pos itu apa. Pokoknya saya pemula. Kalau pos setahu saya tempat orang ronda. Bener nggak? Pos ronda itu. Oh, beda ya. Iya. Ada lagi yang buat ngirim surat. Apa tuh? Kantor Tukang pos. Oh iya. Lanjut. Ya waktu itu saya kira kan paling perjalanan berapa jam. Saya pengalaman cuma camping doang. Malah saya situ bawa sepatu diketawain sama teman saya. Ya, bawa sepatu warrior lagi. Nah teman saya pakai sendal swallow beneran, pakai sendal swallow. Saya pakai sepatu. Naik swallow. Iya, pakai swallow. Teman saya 2 itu. Saya pakai sepatu. Waktu pos apa ya namanya? Pos pembayaran tiket itu. Saya masih ingat 15.000 kayak misal pembayaran 15.000. Naik dari pos 1 ke pos 2 ke Linggarjati itu. Itu ada kolam. Nah, saya ngambil minum. Dari pos itu sampai ke Linggarjati udah capeknya minta ampun. Ya Sempet namanya mau nyerah. jalan capek Pak Eko. Iya, maksudnya belum pernah kan, pengalaman pertama gitu. Oh iya. Pengalaman pertama. Sampai diketawain sama temen. Pas waktu malam. Masuk ke malam itu. Saya rokok lagi boleh kan? Iya, silakan. Nggak ada di pikiran saya. Gelap, asli gelap. Bro, beneran. Gelap, asli gelap. Malam kan? Asli gelap malam. Enggak, cerita enggak, yang di pikiran saya kan kayak di TV-TV gitu, di hutan juga ada cahaya lah dikit. Itu gelap, wow. Gelap banget, asli gelap. Enggak ada cahaya. Waktu itu kita pencahayaan cuma korek. Waktu itu belum ada HP Android, belum masuk kali, apa kita yang Saya yang belum punya. belum ada Android ya. Jam 8 kita bikin tenda di pos apa namanya, unik sih posnya. Bapak Tere kalau nggak salah, Bapak Tere. Bapak Tiri. Lain Bapak Tere, sanes Bapak Tere. Mohon. Iya, lanjut.
Saya bikin tenda. Saya biasa cuma ngontrol aja. Yang bikin Temen-temennya itu. tenda. Temen-temen lah, Bagian pendanaan. bagian pendanaan Iya iya iya. dan donatur masa bikin tenda. Nah, pas malamnya mas, teman saya udah tidur yang satunya, yang satu nggak tahu tuh. Namanya siapa tuh? Kalau boleh tahu. Kali aja dia nonton. Sama Kan? siang malam sore lah nontonnya aja kapan Pak? Bukan Pak sih, Bende. Si Supri Bende. Yang satunya Pak Arif pilot sih. Namanya sama kayak saya. Iya, sama emang. Beda nasib aja. Iya iya iya. Yang satu nasib baik. Kalau saya buruk. Enggak, saya nggak bilang gitu. berat. Nah, itu kan udah pada tidur teman-teman saya 2 orang. Saya nggak bisa tidur pas itu. Jam berapa nggak tahu jam berapa. Saya dengar di luar ada orang nyapu. Aduh, jadi merinding. Ibu-ibu kali. Ada yang jualan mungkin. Lagi beres-beres tempat. Iya, waktu itu ada orang kayak orang nyapu gitu. Seret. Saya bangunin teman saya. Udah bangun, susah. Udah perasaan merinding itu mas. Ke tengah hutan malam, nggak tahu mana arah utara, mana selatan. Ada orang nyapu mau teriak tolong sama siapa. Waktu itu keadaan gunung memang lagi sepi, nggak ada pendakian. Emang kuotanya cuma 3 kali, nggak tahu. Srek. Terus dia ngomong. Nggak ngomong. Saya mau nengok nggak berani. Padahal kan di dalam tenda. Iya. Waktu itu saya bingung mau ngapain. Bangunin temen nggak bangun. Mau nengok keluar nggak berani. Tidur nggak bisa tidur. Udah nggak ada pilihan. Itu saya mainan HP. Buat Jelas bukan Android ya, bukan. Bukan, nggak ada mainan, lihat video sih tepatnya. Ada jangan-jangan video. Iya, Wah, yang jangan-jangan 3GP. Jangan 3GP. Ngilangin rasa takut kan nggak ada lagi. Gitu. Sama-sama tahu aja lah. gas. Ya. Hilang itu suara srek gitu hilang. Tidur itu. Katanya nggak bisa tidur. Enggak, pas waktu lihat video itu langsung tidur. Karena basah. Oh iya. Enggak, maksudnya udah tidur emang kalau habis nonton video tidur. Nah, yang lebih seremnya Wih, serem banget. belum. Oh, belum. Jadi lanjut. Pas waktu seremnya pas bangun tidur. Masih malam tapi belum pagi. Dari luar tenda ada yang bilang suara cewek. Cakep kali. Yang ada di video mungkin keluar. Bukan, itu mimpi basah, ini mimpi serem. Oh. Enggak ada yang bilang dari luar. Mas, saya tunggu di puncak. Mungkin ada yang jualan kali di puncak. Enggak ada Mas, Pal PP tadi kan udah bilang Pal Oh PP. iya. Terus apa lagi? Lanjut. Mas, ditunggu di puncak. Terus saya masih bisa mikir. Siapa? Saya mikir itu pendaki lain apa makhluk-makhluk yang kayak gitu. Sebenarnya saya nggak pernah. Saya mendaki juga nggak browsing gitu. Apa mitos-mitosnya Ciremai, pokoknya saya Mungkin gara-gara nonton film tadi tuh. nggak ada hubungannya. Film tadi basah aja. Saya nggak pernah browsing soalnya saya masih mikir logika gitu. Nggak ada lah yang kayak gitu selama kita niatnya bener. Cuma ada cerita apa, ada suara yang Mas tungguin di puncak gitu. Nah itu yang paling serem, lebih serem dari yang suara nyapu itu. Terus ngomong sama teman-temannya. Enggak, saya nggak berani ngomong. Nah. Soalnya teman-teman saya yang 2 itu lebih penakut dari saya, takutnya kan. Bukannya kebalik. Enggak, saya lebih berani. Beneran, enggak ada teman-teman Kayak gini men, lu berani. Nggak mungkin. Yang 2 kan penakut, saya nggak berani cerita. Oh iya, takutnya kabur lagi ya. Iya. Bareng-bareng kabur kan?
Iya, nanti saya yang tinggal. Entah, saya nggak berani cerita, nggak berani sama perjalanan. Dalam perjalanan ini saya mikir, itu siapa yang ngomong. Mungkin kalau zaman sekarang Android kita bisa browsing apa itu mitos Ciremai. Saya pertama nggak cari-cari tentang Ciremai. Kan ada zamannya wartel, bisa dicari browsing. Warnet. Oh, Mas, bukan salah, wartel. wartel. Kalau wartel apaan? Wartel buat jualan orek. Oh iya. Siapa yang ngomong? Singkat cerita sampai puncak. Singkat cerita puncak. Puncak pagi kalau itu jam 6 lah misalnya. Kalau jam 12 berarti siang. Iya, malam. Jam 6 itu pagi. Di puncaknya cepet, Mas. Itu pernah ke puncak nggak? Ke puncak gunung gitu, Mas? Wah, sering. Sering. Jam 6 lihat apa matahari terbit apa namanya tuh, lupa saya. Istilah-istilah anak muda zaman sekarang. Terus ketemu nggak sama yang diomongin tadi tuh? Yang Belum. udah ditungguin di puncak, ketemu nggak di atasnya? Nggak ketemu. Saya bukan nggak ketemu, saya nggak mau ketemu, bukan Oh. pertanyaannya ketemu enggak. Males kalau ketemu cabut aja udah. Nah, yang saya takutin balik ke puncaknya, turunnya. Turunnya ke situ lagi, ke jalur yang tadi, Linggarjati. Bukan, maksudnya ketemu malam lagi. Hmm. Dia kan nokturnal juga, hidup di malam hari. Terus pas turun gimana ceritanya? Ketemu nggak? Enggak, belum. Saya turun waktu itu di pos apa namanya? Gua Walet. Gua Walet. Gua Walet situ kita tidur. Teman saya enggak tidur. Makan. Nah, teman saya satu tidur. Lupa siapa tuh di antara dua, saya lupa siapa persisnya yang tidur. Tidur yang dua orang, yang satu orang tidur. Nggak bangun-bangun. Gua perasaan udah ini orang mati apa pingsan. Saya bangunin nggak bangun-bangun, mau nelpon nggak ada pulsa. Emang ada sinyal? Ada, kalau sinyal banyak, malahan tinggi apa bagusan di ketinggian sinyal. Pas dibangunin waktu itu diapain, dibangunin Disiram kan? nggak dibangunin. Lama-lama kita tidur juga. Jadi ikut-ikutan tidur. Soalnya takut, Mas, takut yang satunya mati beneran. Orang di tempat yang nggak kita kenal tidur nggak bangun-bangun, mau digotong kan ngerepotin, nggak mungkin mau hubungin siapa, nggak ada pulsa. Kita nggak tahu, tidur juga nggak ngantuk, kayak disuruh tidur aja, kita disuruh tidur gitu. Nah, yang dua orang, saya sama teman saya itu ikutan tidur, cuma nggak inget gitu kita siapa duluan yang tidur. Pokoknya kita bangun-bangun udah bangun semua bertiga itu. Tapi Peko berarti ikut tidur? Ikut tidur, apalagi saya yang udah ngantuk berat. Iya. Berarti sama-sama tidur lah intinya. Iya, kita tidur. Nah, bangunnya kita nggak nyadar. Teman saya yang pingsan yang kayak orang mati juga nggak sadar bahwa dia enggak, saya tidur cuma sebentar. Nah, kita yang tidur juga kayak nggak ngerasa apa-apa gitu. Berarti kayak halusinasi atau Bubur makan dong. nasi gitu. Bubur. Halusinasi bubur berarti. Ya waktu itu, nah turun, singkat cerita malam. Mikir, aduh ketemu lagi enggak ini sama yang tadi ngomong. Tapi padahal kita beda jalur itu, Mas. Itu ke turunnya pokoknya beda jalur aja. Jalur Palutungan kalau nggak salah. Jalur Palutungan. Nah, yang anehnya di sana ini, tiap botol itu ada air kencing. Ya bekas pendaki yang lain mungkin. Iya. Di sana ada air kencing. Ya di pohon banyak air kencing gitu. Pulang malam. Malam teman saya yang satu duluan. Nggak tahu kita yang duluan apa nggak tahu dia yang duluan. Pokoknya pisah aja saya teman saya. Nah, pas momen itu
Saya bilang teman saya, pengalaman saya waktu di tenda gitu, waktu ada orang suara nyapu, ada suara orang ngajak nungguin di puncak. Nah, benar kata saya, ekspresi teman saya setelah mendengar cerita saya. Dia biasa aja sih. Berarti nggak serem. Iya. Menurut dia. Iya. Tapi menurut saya itu serem banget. Soalnya dia nggak merasa serem, mungkin nggak mau saya ikut larut dalam ketakutan, apa emang dia berani. Dia juga nggak ngerasain apa yang saya rasain. Tapi pengalaman itu serem banget, sumpah. Di hutan bayangin 3 orang, suasana gelap, nggak kayak di sinetron lah pokoknya. Di hutan juga ada lampu situ, gelap Ada yang banget. jualan ya. Ada jualan apaan gitu, pulsa. Gelap, cuma 3 orang, nggak ada pendaki lain, udah suara orang nyapu. Pokoknya perbandingannya kita lihat pocong di rumah gitu, di rumah sendiri, ibaratnya kita lihat 10 pocong kalau di gunung gitu. Takutnya 10 kali lipat. 10 kali lipat takutnya, seremnya, tegangnya kali lipat. Pas waktu terus sih nggak ada pengalaman yang itu sih, biasa. Cuma yang pendakian kedua saya juga punya cerita mistis lagi. Pendakian kedua Bertiga lagi itu. ya, berangkat kita berempat. Cuma ada temennya teman saya dari Jakarta ikut, ketemuan di pos kedua. Saya kira temennya berapa orang gitu, 1 apa 2, 1 batalion di bawah. Sekampung lah. Iya, 1 batalion lah pokoknya. Ada berapa orang, 7 orang. Oh, ceritanya berarti pendakian kedua jadi pemandu gitu. Udah jadi senior. Iya, udah jadi tour guide lah kalau itu. Mantap Eko. Tour guide. Udah tour guide yang kedua. Senengnya yang temennya teman saya itu bawa cewek. Ada berapa orang? 2 orang ceweknya, 2 apa 3, cakep lagi. Udah pikiran pokoknya kalau ada cewek kan tempat-tempat misteri itu udah lewat lah. Kalau ada cewek Iya. hilang takutnya. Itu ketemu tuh di pos 2. Kita lanjut jalan, kita yang di belakang kan, senior kan. Enggak di belakang, ada yang depan ada yang belakang. Yang depan nunjukin arah, yang di belakang kan ngontrol pasukan. Jangan sampai ada yang nyasar ke sana ke sini kan. Cerita mistisnya di mana tuh Pak? Yang kedua. Belum, ini prolog dulu, cerita pertemuan saya sama yang orang Jakarta, sama pengalaman saya jadi tour guide. Iya. Waktu itu kita kan banyak situ kan, apa, jumlah pendakinya banyak orang yang mendaki juga pas waktu itu. Jadi nggak kayak pertama kali saya mendaki cuma bertiga. Kalau itu banyak, otomatis kita jalan sendiri-sendiri. Walaupun pertamanya kita bareng juga, kita jalan sendiri-sendiri. Maksudnya kalau ada yang istirahat ditinggal gitu. Cuma masih ada senior gitu. Setiap istirahat harus satu ada yang mendampingi lah, misalnya pendamping gitu. Dari situ. Bar singkat cerita, saya paling terakhir tuh. Depan ada orang ngecamp. Kebetulan itu pas yang ngecamp kelompok kita ikut ngecamp. Udah pada makan.
orang Jakarta nggak tahu bahwa Gunung Ciremai kan stok air kan harus kita irit-irit lah, malah buat cuci piring, buat cuci tangan, kan kesel. Bukan mister ini takut kelaparan, takut kausan, saya mikir itu. Cuma alhamdulillah enggak. Ya, pas seremnya di puncak. Kita lanjutin perjalanan itu. Saya nggak tahu pasang tenda kapan itu. Saya pas datang ketemu kelompok yang dipimpin dari duluan, apa namanya, kelompok leader lah, yang leader. Terus kejadian seremnya pas di puncaknya, mas, siang lagi. Itu bukan malam, siang. Nggak tahu kenapa capek banget saya pas di puncak. Tidur dong. Ya capek, ngantuk, lapar, haus sih enggak, cuma capek, ngantuk. Orang-orang dari Jakarta sibuk itu ngambil bunga Edelweiss, Oh, iya, Edelweiss, iya. bunga abadi Edelweiss. Nah, sibuk itu. Bukannya dilarang tuh, Pak? Enggak, kalau ketahuan sih dilarang. Kalau nggak mau bebas ya? Bebas. Paling yang larang-larang anak-anak yang asli pecinta alam gitu. Kalau Bapak berarti pencinta alam, pencela aman. Kan saya kan cuma pencinta alam gitu, tapi kan tergantung siapa yang bayar. Oh gitu. Iya. Nah, saya tidur situ di Bebatuan, apa nama, bukan Bebatuan, iya pokoknya situ saya tidur. Ada yang lewat depan saya bilang, ayo balik. Ya udah, duluan dah, ngantuk, tinggal ya. Iya, saya pikir kan, wah udah hafal, saya tutup mata juga udah hafal turun ke Ciremai, walaupun sekali juga udah hafal. Duluan dah, duluan. Nah, saya tidur situ. Pas bangun, wah, buset, mana ya teman saya. Saya pikir kan, saya kan tadi bilang duluan, berarti saya kan paling akhir. Paling akhir saya. Udah. Sendal saya hilang. Ini sendal saya hilang. Terus minuman gak ada. Aduh. Kacau. Untung saya bawa tas teman saya yang dari Jakarta. Tadinya nggak berani buka, kan nggak enak tas orang lain. Nggak berani buka, saya jalan aja nggak pakai alas kaki, saya jalan Nyeker, men. nyeker. Saya jalan, pas turun ketemu banyak orang-orang nih. Terus nggak bawa air, minta gitu. Kebetulan itu banyak apa, orang yang mendaki, jadi banyak ketemu orang. Saya mikir juga, minta yang minta satu orang, saya minta berapa menit lah, paling setengah jam saya minta ketemu orang. Minta, ada satu orang yang diminta nih, bilang, mas minta air, bagi air gitu. Dia diam aja. 2 kali saya minta, saya kira nggak dengar kali. Mas bagi air. Dia duduk, nggak di tenda, cuma duduk, dia lagi istirahat. Dia posisi naik, saya kan turun. Dia lagi duduk istirahat, dia sendirian. Mas minta air. 2 kali saya minta air, nggak ada respon, nggak noleh, nggak jawab enggak, nggak jawab iya. 3 kali saya colek, mas minta air, baru dia nengok. Tapi bener orang tuh. Orang. Dia ngasih botol mineral itu, saya dikasih. Saya minum dikit, saya balikin. Dia cuma ngucap satu kata, bawa aja. Ini saya bawa. Udah, makasih ya. Saya bawa, saya tinggal. Ada 10 langkah apa 20 langkah. Saya noleh ke belakang, udah nggak ada orangnya. Ini saya bawa. Udah, makasih ya. Saya bawa, saya tinggal. Ada 10 langkah apa 20 langkah.
Saya noleh ke belakang, udah nggak ada orangnya. Nah, itu pengalaman saya itu. Tapi airnya masih ada airnya. Airnya masih ada. Malah saya mikir ini air apa gitu. Takutnya saya muntah atau gimana gitu. Jadi tengok 10 langkah 20 langkah saya sempat balik lagi, putar balik, saya nyariin tuh orang. Emang nggak ada. Udah, tapi untungnya saya dapat air. Walaupun saya takut itu, saya minum ini air apa. Jangan minum lah. Iya, maksudnya ini dari mana airnya? Orang yang ngasihnya kayak gini. Saya tanya nggak ada. Saya udah nggak mikir itu, soalnya haus. Saya lanjutin perjalanan. Sampai perjalanan lewat 3 pos, saya ketemu lagi sama orang yang ngasih saya minum. Bukannya dia naik. Iya, makanya saya bingung. Saya ketemu lagi sama orang yang ngasih minum saya. Tapi saya nggak berani nyapa. Dia juga orangnya kaku gitu. Jadi kita berpapasan aja, nggak kalau biasanya kan kalau papasan antar pendaki kan saling nyapa gitu, gimana di sana gitu. Nah itu enggak, saya takut situ, mikir perasaan tadi di atas ngasih minum, kan ada di bawah, pikiran kemana-mana. Udah sendirian, walaupun siang juga takut juga di hutan ketemu hal-hal kayak gitu. Saya nelpon, HP di tas satunya udah nggak karu-karuan. Saya mikirnya takut disasarin gitu, takut salah jalur gitu. Katanya udah hafal, turun merem aja. Iya, semenjak kejadian itu saya udah parno pikirannya, udah takutnya dibawa ke alam yang lain gitu. Saya mikir yang penting saya harus turun nyampe di pos itu. Kita turun di jalur Apui, saya harus turun di Apui nyusul teman-teman, soalnya saya kan ditinggal. Saya jalan itu nggak pakai sendal mas, ceker udah. Kalau ada paku beling udah langsung, itu nggak ada lapisan. Cuma alhamdulillah enggak itu. Yang anehnya, saya nyampe di Apui, teman-teman saya nggak ada. Nah katanya ditinggal. Nah, saya mikir wah pasti ditinggal saya. Saya mikir baliknya gimana, duit nggak ada di tas satunya. Ini ada tas teman saya buka, maksudnya nyari barang-barang, kali aja ada duit atau HP buat saya jual buat pulang. Nggak ada, cuma pakaian doang. Saya mikir apa sekalian aja saya jual tasnya, saya mau jual tasnya. Tiba-tiba dari atas turun teman-teman, lah kok saya bisa duluan gitu. Padahal saya tidur lama di puncak. Saya mikir saya yang cepet turunnya apa dia yang lambat turunnya. Tapi emang cepet, saya bayangin aja jam 6 kan jam 7 di puncak. Saya nyampe di warung jam 8, cuma sejam. Saya nggak berasa itu jalan cepet, kayak jalan biasa. Pokoknya di luar logika lah saya turun ke puncak gitu. Cuma 1 jam turun dari puncak Ciremai sampai ke pos Apui, cuma 1 jam. Teman-teman datang jam berapa itu? Habis duhur malah. Berarti udah lama di situ ngopi apa? Udah lama, nasi aja habis 4. Belum bayar. Kacau. Saya mikir saya berarti cepet banget. Saya juga mikir ini di luar logika lah pokoknya. Intinya sih
di luar logika. Saya turun dari puncak itu ceritanya, saya nggak ngelihat setan, cuma saya alamin di luar nalar manusia gitu. Turun dari puncak sampai ke pos cuma 1 jam. Lari kali. Enggak, saya bilang jalan biasa, nggak ada jalan alternatif. Kan kalau lewat Cikampek ada jalan alternatif. Iya, lewat dalam. Itu nggak ada jalur alternatif. Kalaupun ada juga paling buka jalur, kita harus tebang alang-alang lah apa itu. Saya jalan biasa, cuma waktunya cuma 1 jam. Itu yang bikin heran sampai sekarang. Cuma itu mas, cerita mistis saya yang saya alamin di Ciremai. Mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin seperti saya, boleh komentar di bawah gimana ceritanya, apakah sama seperti yang saya rasakan waktu di Ciremai. Tapi untuk pemandangan Ciremai sendiri sih bagus lah, masih asri. Kata teman saya Jakarta juga pendakian ekstrim lah, menurut mereka paling ekstrim pengalaman. Soalnya yang dari Jakarta juga bukan pendaki kemarin sore, udah beberapa gunung, cuma Ciremai aja baru sekali. Kata dia ini pendakian paling ekstrim. Cuma pesan saya kalau mendaki jangan mikir yang enggak, jangan mikir yang jorok, apalagi ngelakuin hal maksiat. Soalnya kita kan nggak tahu di tengah hutan apa yang terjadi. Bukan kita aja di situ, banyak makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau kita tujuan puncak ya puncak aja, pulang selamat, datang dengan selamat, pulang dengan selamat. Cuma segitu aja mas pengalaman saya. Udah, terima kasih Pak atas waktunya. Oh, sama-sama. Itulah tadi cerita pengalaman dari Mas Eko tentang pendakian ke Gunung Ciremai. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.